Jadi udah berapa banyak kesempatan yang tersingkir nih cuma gara-gara procrastinating yang gak ada akhir. Punya tugas kampus, deadline-nya besok tapi selalu ditunda-tunda karena kita ngerasa kalau santai aja, masih 5 jam lagi, masih 3 jam lagi, masih 2 jam lagi, tiba-tiba tinggal setengah jam. Yes, kita suka banget menunda-nunda. In fact, that is something that I always do most of the time. Dan itu adalah yang disebut dengan procrastination atau procrastinating. Kita biasa nyebutnya itu adalah menunda-nunda. Karena kita suka nyepelein pekerjaan atau tugas yang harus kita lakukan karena kita malas. Padahal ternyata kegiatan menunda-nunda itu adalah satu hal yang bisa bikin kita itu kurang produktif dan jadinya nggak berkembang. Singkatnya ini definisinya. Menurut Psychological Science Organization, true procrastination is a complicated failure of self-regulation. Yap, menunda-nunda adalah salah satu kegagalan dari cara memanajemen atau mengatur diri. Nah, beberapa ahli itu mendefinisikan kalau procrastination itu ketika kita menunda-nunda suatu pekerjaan, suatu tugas, suatu order yang sebenarnya kita sendiri tuh sadar kalau misalnya kita menunda hal itu, kita akan mendapatkan kerumitan yang lebih sulit lagi untuk dikerjakan. Jadi sebenarnya di dalam diri kita tuh udah sadar kalau ketika kita mager, ketika kita rebahan aja, ketika kita nggak mau nyicil pekerjaannya, kita malah akan dapetin kerumitan, kita malah akan dapat durasi waktu yang lebih pendek. Kita sebenarnya sadar. Nah, yang gak kita sadarin itu kebiasaan untuk procrastinating itu benar-benar buruk karena menunda-nunda tuh udah pasti bakal memperburuk keadaan. Ketika kita punya waktu yang lebih panjang untuk bisa menyelesaikan suatu pekerjaan, suatu tugas, karena kita tunda, karena kita berpikiran bahwa masih ada waktu, masih bisa aku kerjain nanti, pekerjaan yang seharusnya kita kerjakan dengan baik, dengan quality, dengan hasil yang mungkin maksimal, jadinya nggak bisa terselesaikan dengan baik. Mungkin gara-gara waktunya nggak cukup, dikejar-kejar deadline, misalnya ada tugas dan kita nggak bisa nyelesain itu dengan baik. Kayak kebiasaan ini deh, misalnya kamu punya tugas yang harus dikumpulin besok, masih ada waktu 1 hari, tapi ketika di 1 hari waktu pengerjaan itu kamu rasa, ya udahlah masih banyak waktu, nanti aja. Kamu tunda-tunda lagi, kamu main sosmed, kamu scrolling TikTok, yang tanpa kamu sadarin ternyata itu menghabiskan waktu kamu lebih dari 5 jam. Akhirnya, kamu kehilangan waktu yang sebenarnya bisa kamu pakai untuk mencari jawaban yang lebih tepat, nanya temen misalnya, atau mengerjakannya lebih baik lagi. Tapi gara-gara kamu ngerasa masih banyak waktu, akhirnya waktu itu terbuang sia-sia dan kamu malah dihadapkan sama keadaan dimana waktunya itu tinggal 1 jam lagi. Otak kita tuh menstimulasikan kalau hal-hal itu kan masih bisa kita kejar, masih bisa kita lakuin nanti. Padahal, ya sama aja kayak yang udah terjadi sebelumnya. Kalian juga pasti tahu bahwa procrastinating tuh ternyata pada akhirnya tidak membantu pekerjaan kita. Bedain procrastinating sama beristirahat. Kalau beristirahat ya memang waktunya untuk beristirahat. Tapi kalau procrastinating pasti most of the time kita menghabiskan waktu itu tuh untuk melakukan sesuatu hal yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget untuk kita lakukan. Nah, ada banyak banget bentuk-bentuk dari procrastinating. Mulai dari yang paling sepele sampai yang benar-benar udah nggak bisa ditoleransi lagi. Yang pertama itu ketika kita menunda-nunda atau mengulur-ulur waktu. Terus ketika kita tuh mencari-cari alasan untuk nggak ngerjain tugas itu tepat waktu. Kita mencari-cari alasan yang menurut kita tuh make sense. Padahal sebenarnya ya kerjain mah tinggal dikerjain aja gitu. Yang paling nggak baik adalah ketika kita menghindari tanggung jawab. Harusnya kita yang menyelesaikan, gara-gara kita menunda-nunda pekerjaan itu nggak selesai, malah jadinya beban untuk orang lain juga. Terus kita nggak tahu skala prioritas, mana yang lebih penting untuk dilakukan duluan, mana yang sebenarnya kerjaan-pekerjaan yang harus dieliminasi. Dan yang paling parah adalah ketika kita mengulang-ulang kembali kegiatan menunda-nunda atau procrastinating itu. Jadi itu udah jadi habit karena kita ngerasa, ya udahlah, masih aman-aman aja. Tapi semua pekerjaan yang kita lakukan ketika kita procrastinating itu hasilnya nggak maksimal. Jadi seharusnya kita bisa lebih berkembang, kita bisa melakukan pekerjaan yang hasilnya lebih baik, jadinya nggak terselesaikan dengan maksimal. Nah, biasanya ada beberapa causes atau penyebab dari procrastinating yang biasanya terjadi sama diri kita. Yang pertama yang paling mungkin menjadi faktor adalah banyaknya distraksi. Salah satu distraksi yang paling nggak bisa kita hindari itu adalah sosial media atau smartphone kita. Kayak pasti sering banget ketika kita sesuatu, cuma gara-gara ngeliat notifikasi di atas aja kita jadi bisa menghabiskan waktu di sosial media platform itu berjam-jam tanpa kita sadari. Nah, kalau menurut oxfordlearning.com, ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi kita dalam menunda-nunda atau mengulur-ngulur pekerjaan. Salah satunya adalah lack of motivation. Kenapa lack of motivation? Karena kita kekurangan motivasi dari diri kita sendiri ataupun orang lain yang bikin kita menganggap bahwa hal-hal yang seharusnya kita lakukan itu sebenarnya tuh kayaknya nggak penting deh, kayaknya nggak bikin dampak apa-apa deh, kayaknya malah bikin aku terbeban deh. Jadi sebenarnya motivasi itu yang sebenarnya kita butuhin.
Selanjutnya adalah kita punya low self confidence. Biasanya orang-orang yang merasa kalau dia tuh nggak bisa ngelakuin pekerjaan, dia tuh nggak bisa ngerjain tugas karena dia ngerasa dia nggak pinter, atau kayak hal-hal yang harus dilakukan tuh adalah hal-hal yang cukup rumit, itu disebabkan oleh dia punya low self confidence. Selanjutnya adalah fear of failure. Kalau kita takut gagal, itu malah bisa bikin kita tuh nggak ngelakuin itu sama sekali. Kayak contoh, misalnya disuruh ngerjain tugas matematika, kita sadar kalau kita nggak pinter. Instead of doing that, kita malah nyontek sama temen. Padahal kan kita bisa belajar, kita bisa mencoba dulu, kita bisa tanya temen, kita bisa cari tahu gimana rumusnya dan lain sebagainya. Terus juga bisa aja karena adanya lack of understanding, dimana kita tuh ngerasa kita nggak punya kapabilitas untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu atau menyelesaikan suatu tugas tertentu gitu loh. Selalu ada pemikiran bahwa kayaknya gue gak akan berhasil deh. Padahal itu tuh gak bener, karena gimana cara kita bisa tahu kita punya capability itu tanpa kita melakukannya, tanpa kita mencoba. Jadi selalu ada kemungkinan ketika kalian mau melakukan sesuatu tuh selalu ada kemungkinan kalau kalian pasti akan berhasil. Jadi sebenarnya hanya dicoba aja. Selanjutnya adalah memiliki low energy levels. Ini kenapa kita yang sekolah atau yang lagi berkuliah atau yang bekerja, kita tuh harus bisa fit, kita harus bisa sehat, karena kunci dari semua kegiatan atau hal-hal yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik adalah ketika kita punya energi tubuh yang baik. Jadi dari segi tenaga, dari segi pikiran, semuanya itu bisa membantu, menyokong, dan memotivasi kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Kalau misalnya kita nggak enak badan, kalau misalnya kita kurang makan, kalau misalnya kurang olahraga, dan sebagainya, itu biasanya bisa bikin kita tuh jadi malas untuk mengerjakan sesuatu. Jadi taking care of your own self is a really important things ketika kita pengen melakukan pekerjaan dan melakukan suatu hal atau produktivitas yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah poor organization skills. Ini tuh menurut aku jadi salah satu problematika kita semua yang udah kuliah ya, atau yang masih sekolah, bahkan yang udah kerja. Ketika kita punya banyak banget pekerjaan yang harus kita lakukan, punya banyak banget to-do list yang harus kita lakukan setiap harinya, kita jadi suka bingung gimana caranya mengorganisasi pekerjaan-pekerjaan itu. Balik lagi ke manajemen waktu juga, balik lagi ke gimana cara membagi skala prioritas juga. Mungkin karena jadwal yang padat, kita nggak bisa ngebagi waktu antara hal-hal yang penting dan hal-hal yang tidak penting. Kita nggak bisa membagi waktu antara main sama mengerjakan tugas. Karena yang masih banget dari kita yang masih belum sadar betapa pentingnya manajemen waktu. Nah, sebenarnya cara untuk menghindari itu menurut aku tuh nggak sulit. Kita hanya butuh untuk bisa melatih mindset kita untuk punya pemikiran bahwa kita harus bisa mencoba melihat sisi baik atau manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita mengerjakan sesuatu. Jadi jangan terlalu fokus sama hal-hal negatifnya, kayak misalnya ketika kalian mau ngerjain tugas, kalian merasa kayak, aduh ribet lagi tugasnya matematika, aku nggak bisa rumus ini. Tapi kita bisa ngubah mindset itu dengan, karena aku nggak bisa, aku coba tanya temen aku kali ya rumusnya gimana, dan mungkin dari ngerjain tugas ini aku bisa ngelatih diri aku lagi yang tadinya nggak bisa ngerjain soal ini, akhirnya aku bisa dan belajar. Yang kedua, kalian bisa membuat porsi waktu dalam satu hari. Aku pernah baca satu tulisan yang mengutip kata-katanya Steve Jobs. Dia bilang kalau kita, manusia itu punya waktu yang sama dalam sehari. Porsinya sama, gak ada yang berbeda. Semua orang dapat 24 jam, gak ada yang 23 jam, gak ada yang 25 jam. Bedanya adalah ada beberapa orang yang melihat 24 jam itu sebagai waktu yang sangat panjang. Jadi mereka tuh bisa melakukan banyak sekali aktivitas. Dan di lain sisi, ada orang yang merasa waktu 24 jam itu benar-benar dikit, benar-benar mepet banget, karena mungkin dari kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dia nggak tahu gimana cara membagi waktunya. Kapan harus istirahat, kapan harus mengerjakan, kapan harus fokus untuk makan, kapan harus entertain dirinya sendiri.